Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafin Rahman dari kelompok 18. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan atau memberitahu tentang praktikum kerja kelompok. Sebelumnya, saya mengambil video ini dari YouTube, yaitu dari Laboratorium Proses Manufaktur UPN Negeri Yogyakarta dari jurusan Teknik Industri. Jadi video bisa kita saksikan di sini. Di sini kita akan melakukan praktikum kerja bangku. Pertama, ketika kita ingin melakukan praktik kerja bangku, kita harus mempersiapkan alat tambahan. Yang pertama di sini alatnya ada ragum, yaitu ragum berfungsi sebagai penjepit benda kerja. Penjepit di sini berfungsi ketika kita memproses benda kerja tidak gerak-gerak, jadi mempermudah kita dalam melakukan praktikum. Dan juga ragum merupakan komponen yang paling besar dalam alat tambahan praktik pada kerja bangku. Bisa dilihat bentuknya seperti ini. Disimulasikan, ragum akan berjepit benda kerja seperti ini. Di sini juga ada untuk mengencangkan dan mengendurkannya. Kemudian untuk benda kerja yang digunakan di sini menggunakan besi silinder yang panjang seperti ini. Dijelaskan bahwa diameter besi ini sekitar 2,5 cm. Kemudian untuk alat yang lainnya di sini kita menggunakan gergaji besi untuk memotong benda kerja nanti ketika sudah ditandai dan diukur. Kemudian di sini kita menggunakan satu jenis kikir, yaitu kikir seperti ini, kikir manual dengan satu arah yaitu arah depan. Kita gunakan untuk memperhaluskan permukaan dan mengeluarkan permukaan yang tidak dibutuhkan. Dan juga untuk alat ukur di sini menggunakan dua alat ukur. Yang pertama adalah vernier caliper atau jangka sorong dan juga mistar atau penggaris. Seperti ini kira-kira bentuknya. Dan juga ketika kita sudah mengukur dan kita ingin menandakan benda kerja, kita di sini menggunakan tip X dan juga spidol hitam yang berfungsi untuk menentukan pada titik berapa kita telah mengukur benda kerja tersebut. Kita akan mulai proses praktikumnya. Pertama yang harus dilakukan ketika melakukan praktikum kerja bangku, yaitu kita akan mengukur dulu spesimen yang akan kita proses, yaitu dengan cara menggunakan jangka sorong atau juga bisa dengan mistar. Dengan ini kita menggunakan mistar terlebih dahulu. Setelah diukur dan ditandai dengan spidol, kita bisa lihat di sini telah ditandai dengan spidol dan juga tip X. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan proses dengan memotong benda kerja menggunakan gergaji. Di sini proses penggergajian cukup dilakukan dengan ke arah ke depan, dan untuk ke arah ke belakang tidak perlu menggunakan tenaga supaya tidak terjadi gerak pemakanan, dan gerak pemakanan hanya terjadi ketika ke depan. Gergaji dilakukan terus-menerus hingga benda kerja terlepas dari badannya dan kita mendapatkan ukuran yang kita inginkan.
dan terus digergaji seperti ini. Kira-kira proses penggergajiannya. Setelah proses penggergajian selesai, maka benda kerja berhasil dipotong dan akan menjadi seperti berikut. Namun, ketika kita memegang benda kerja seperti ini, kita diharapkan menerapkan sistem ketiga, yaitu menggunakan safety gloves. Karena spesimen yang sudah digergaji ini sangat panas dan akan membahayakan tangan kita, sehingga dibutuhkan sarung tangan pengaman seperti ini untuk menjamin keselamatan kita dalam melakukan praktikum. Seperti ini kira-kira spesimen yang telah dipotong berbentuk lebih kecil ya. Setelah itu, untuk memastikan ukurannya sudah sesuai keinginan kita, kita ukur dengan vernier caliper. Namun, ketika di sini dilakukan pengukuran, namun masih belum sesuai keinginan kita. Maka dari itu, harus dilakukan pengikiran menggunakan kikir yang tadi untuk mendapatkan ukuran yang kita gunakan. Di sini kita mengikir permukaan datar terlebih dahulu dengan cara sama dengan menggergaji tadi, yaitu mendorong ke depan dan menarik ke belakang. Di sini kemudian ketika kita sudah mengikir, maka kita akan mengukur kembali menggunakan vernier caliper. Seperti ini kira-kira. Dan dia dapatkan ukuran yang kita inginkan. Setelah diukur menggunakan vernier caliper, maka kita akan menandakan benda kerja menggunakan tip X. Untuk apa? Untuk nanti kita akan melakukan cetakan menggunakan cetakan mur yang akan kita gunakan. Kita akan tunggu kering. Setelah kering, maka kita akan melakukan proses penandaan bentuk menggunakan spidol. Di sini digunakan adalah mur segi 6. Dalam melakukan menggambar pola di sini harus dipastikan bahwa pola tergambar sesuai ya dengan cetakan yang kita gunakan. Seperti itu kira-kira. Setelah polanya terbentuk, maka kita bisa lihat di sini masih ada bagian luar yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Oleh sebab itu, harus dilakukan pembuangan juga terhadap permukaan yang tidak diperlukan itu. Kembali kita di sini menaruh benda kerja pada ragum dan kita kencangkan terlebih dahulu. Setelah benda kerja terpasang dengan sempurna di ragum, maka akan dilakukan pengikiran kembali untuk bagian luar yang tidak digunakan. Kita lihat pengikiran sama seperti tadi, yaitu dengan arah ke depan dan ke belakang. Dan juga untuk arah ke belakang tidak perlu menggunakan tenaga agar tidak terjadi proses pemakanan. Nah, proses pengikiran ini dilakukan di berbagai sudut yang terdapat permukaan yang tidak terpakai. Jadi tidak hanya di satu sudut saja. Setelah pengikiran selesai, maka benda kerja akan terlihat seperti ini. Bentuknya sudah lumayan rapi. Dan setelah bentuk sudah lumayan rapi, maka di sini kita harus menentukan titik tengah. Titik tengah ditentukan dengan menggunakan spidol.
Dan titik tengah ini berfungsi untuk nanti di proses pengeboran benda kerja. Di sini sebelum kita menentukan titik tengah, kita akan membuat garis-garis terlebih dahulu agar lebih mudah menentukan titik tengahnya. Di sini bisa dilihat proses pembuatan garis-garisnya menggunakan spidol dan juga mistar. Dan hasil akan seperti itu, dan kita bisa membuat titik tengah di tengahnya seperti itu. Setelah itu, kita akan berlanjut ke proses pengeboran. Yang kita gunakan di sini adalah bor bangku. Jadi, dilihat di sini juga terdapat ragum untuk meletakkan benda kerja. Di sini juga ada alat untuk naik turun bor itu sendiri. Dan kira-kira seperti ini bentuk alat pengeborannya. Sebelum kita melakukan praktikum ini, kita dituntut untuk melaksanakan sistem ketiga. Di sini bisa dilihat masnya menggunakan safety glass. Itu bertujuan untuk melindungi mata kita ketika kita melakukan praktikum kerja bangku dari percikan-percikan benda kerja yang keluar. Dan juga masih menggunakan helm seperti ini untuk menjaga rambut juga tidak terkena percikan-percikan dan kepala juga tidak terkena percikan-percikan. Setelah itu di sini ada alat pengencar ragumnya, pengencar ragumnya di sini ada bor center, kemudian ada bor ukuran 3, 6, 8, dan 10. Kemudian di sini ada alat pengencang mata bornya yang berfungsi untuk mengencangkan mata bor dengan dudukan bornya. Dan kita bisa mulai di sini untuk melakukan pengeboran terhadap benda kerja. Yang pertama dalam melakukan pengeboran, benda kerja ditaruh juga pada ragumnya. Ketika ditaruh, kita kencangkan juga supaya benda kerja tidak bergerak-gerak. Dan kita harus pastikan benda kerja sudah terpasang dengan baik. Setelah itu, kita akan menggunakan bor center sebagai mata bor yang pertama untuk melubangi benda kerja. Dengan cara kita memasang terlebih dahulu didudukan bornya dengan mengencangkannya menggunakan kunci pengencang. Kita harus pastikan dalam proses ini mata bor harus terpasang dengan sempurna supaya ketika pengeboran dilakukan mata bor tidak lepas. Kita lihat di sini proses pengencangannya kurang lebih seperti itu berlawanan dengan arah jarum jam. Dan pengencangan juga dilakukan di berbagai lubang dalam dudukan mata bor supaya terpasang dengan sempurna. Jadi tidak hanya di satu lubang ya. Setelah terasa sudah kencang mata bor yang dipasang, kita akan menyesuaikan tinggi dari meja tatakan ragumnya supaya berada tepat di bawah mata bor sehingga nanti pengeboran yang dilakukan sesuai dengan titik tengah dari benda kerja tersebut. Setelah itu kita di sini akan mengunci supaya tidak gerak kembali. Dan ini kemudian disesuaikan dengan tingginya, tinggi dari bornya harus sesuai dengan atas bawah dengan bor dan benda kerjanya. Setelah itu kita dekatkan.
Setelah mata bor sudah berada di tengah-tengah, maka pengeboran sudah bisa dilakukan. Namun sebelum itu, kita harus melakukan uji coba terlebih dahulu, apakah mesin bor ini berfungsi atau tidak. Jika memang berfungsi, maka pengeboran bisa langsung dilakukan. Seperti ini terbukti mesin bor berfungsi, maka pengeboran langsung bisa dilaksanakan. Dalam pengeboran pertama ini, yaitu menggunakan bor center, tidak perlu hingga menembus benda kerja, karena tujuan dari pengeboran bor center ini adalah untuk membuka jalan untuk mata bor lainnya untuk memasuki bagian tengah benda kerja. Jadi cukup untuk melubangi saja, tidak untuk sampai tembus benda kerja. Kemudian setelah selesai, kemudian dipasang kembali untuk mata bor selanjutnya dengan cara yang sama seperti tadi. Dikencangkan kembali di setiap lubangnya, yaitu pada kali ini kita menggunakan mata bor ukuran 3. Kita lihat harus dilakukan dengan baik supaya pengeboran maksimal. Kita lihat tiap titiknya harus dicek juga apakah sudah terpasang dengan benar atau belum. Setelah itu kemudian kedudukan ragum dinaikkan kembali untuk menyesuaikan posisi dengan mata bor sehingga tepat berada di tengah-tengah dari benda kerja. Setelah itu dikencangkan juga dari dudukan ragumnya. Kemudian akan dilakukan kembali pengeboran dengan mata bor 3. Untuk kali ini, maka pengeboran dilakukan perlahan dan juga akan menembus benda kerja. Kita lihat pengeboran di sini, prosesnya kira-kira seperti ini. Kita lihat di sini mata bor telah menembus benda kerja. Kemudian setelah menembus kita akan matikan mesin dan kita akan mengganti dengan bor berikutnya. Yang terakhir, kita akan menggunakan mata bor ukuran 10. Untuk melakukan tahap yang di sini, sama seperti tadi, kita juga harus memasangnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan mempaskan posisi dengan benda kerja tersebut. Setelah bor telah dipasang, mata bor ukuran 10 ini telah dipasang, maka kemudian akan kembali dipaskan dengan posisi benda kerja dan pengeboran akan dilakukan kembali untuk tahap akhir. Kira-kira pengeborannya seperti ini prosesnya menekan mata bor ukuran 10.
Selesai, maka baru dimatikan, kemudian akan menghasilkan benda kerja seperti berikut. Namun di sini ketika setelah proses pengemburan, benda kerja akan terasa panas, maka kita tidak boleh langsung memegangnya. Maka kita harus menggunakan sarung tangan pengaman untuk mengamankan tangan kita, dan juga menerapkan sistem ketiga. Serpihan-serpihan benda kerja ini juga harus dibersihkan supaya benda kerja terlihat bersih dan rapi. Kita pertama akan mengendorkan dulu ragumnya dan kita akan ambil benda kerjanya. Setelah mesin digunakan untuk melakukan pengemburan, maka kita wajib untuk melakukan pembersihan dan perawatan, sehingga mesin yang digunakan ini akan bisa digunakan untuk praktikum berikutnya dan akan tetap terjaga. Kemudian setelah kita melakukan pengemburan, maka ada beberapa bagian dari benda kerja yang masih terasa tajam. Jadi kita akan mengcamfernya menggunakan ragum yang tadi. Prosesnya sama, kita akan menaruh benda kerja di ragum dan kita akan mengikirnya dengan kikir manual. Di sini pengikiran dilakukan dengan arah miring seperti ini dan dilakukan arah ke depan dan belakang. Dan dimiringkan seperti ini dan diarahkan ke depan dan belakang. Kita lakukan proses ini di tiap sisi yang tajam dan hingga permukaan menjadi halus dan aman untuk dipegang. Setelah di-chamfer, maka permukaan benda kerja akan seperti ini dan praktikum kerja bangku telah selesai. Kira-kira sekian presentasi tentang benda praktikum kerja bangku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.